Jadi perkuliahan pagi ini kita mulai saja ya. Boleh saya lihat sebentar videonya? Boleh dibuka Mas Nanang, Mbak Friska, Mas Ardi? Ya. Izin Bu, saya Ya. lagi di pabrik. Ya. Oh iya, siap. Sambil ini aja sambil jalan. Oke, siap. Ya. Oke, bentar Bu. Kita mulai saja ya. Ya Bu. Kelihatan videonya? Ya Bu. Siap. Hari ini kita membahas mengenai produk cacat. Jadi perlindungan hukum terhadap produk cacat yang juga diatur dalam undang-undang. Sekarang boleh nggak saya tanya masing-masing nih, Mas Ardi, produk cacat apa sih? Mas Nanang lagi sibuk nggak? Enggak Bu, siap Bu. Produk cacat apa, Pak Kalau Nanang? di produk kami, produk cacat itu produk yang tidak layak untuk dikirim ke customer. Oh iya, Reject lah baik. berarti tempat kami itu. Oh baik ya, boleh. Ada yang ingin menambahkan, mungkin Mas Ardi atau Mas Indra yang baru bergabung. Produk cacat apa sih? Ya lo Bu. Ya, Mas Ardi, boleh saya minta pendapatnya mengenai apa itu produk cacat? Ya Bu, produk cacat adalah produk yang dihasilkan dari proses produksi yang tidak memenuhi standar Bu. Oh iya, baik, benar. Apa yang dijelaskan Mas Nanang dan Mas Ardi itu benar, bahwa produk cacat itu produk yang dihasilkan dari proses produksi yang tidak memenuhi standar, namun secara ekonomis bisa diperbaiki dan jadi lebih menguntungkan dibandingkan dijual langsung dalam keadaan cacat. Terus, boleh saya tanya lagi nggak? Perbedaan produk cacat dan produk rusak. Pak Nanang, produk cacat dan produk rusak, perbedaannya Ya, apa? ya tadi mungkin sudah disinggung oleh Bu dosen tadi yang cacat itu masih bisa diperbaiki. Kalau yang rusak itu mungkin identiknya reject kali Bu ya, tidak bisa diperbaiki. Iya, baik, benar. Bisa diterima. Mas Ardi bisa menambahkan apa itu produk? Ya Bu, perbedaan? Barangkali sama Bu, kalau setahu saya waktu saya ini sedikit cerita aja Bu ya. Apa namanya? Ketika saya kerja emang ada proses-proses produksi itu, ada namanya kalau misalnya rusak atau nggak layak pakai bisa diperbaiki gitu Bu. Mungkin ceritanya gitu. Diperbaiki lagi dari awal mana kesalahannya, kan ada QC tuh. Yes. Penelitiannya ya. Nah itu nanti kemungkinan bisa jadi baik lagi Bu, gitu Bu. Jadi sebenarnya untuk definisi dari produk cacat dan produk rusak udah pada hebat lah ya untuk mendefinisikannya, karena memang dunia kerjanya berhubungan dengan produk ya. Terima kasih penjelasannya Mas Ardi dan Mas Nanang. Kalau di dalam hukum perlindungan konsumen menjelaskan bahwa produk cacat yaitu produk yang masih bisa diperbaiki ulang dan dijual dengan harga yang sama. Sedangkan bedanya dengan produk rusak itu stok gagal yang biasanya tidak sengaja terbuat dan tidak bisa diperbaiki lagi, tidak bisa dijual gitu. Nah, kecacatan juga di sini terbagi dalam dua klasifikasi, yaitu cacat mayor dan cacat minor. Cacat mayor ini merupakan tingkat kecacatan yang merupakan berpengaruh besar terhadap penurunan kualitas produk, dan jika dilakukan perbaikan tidak sepenuhnya menjadi produk dengan kualitas yang baik, tetapi
Kecacatan mayor merupakan tingkat kecacatan yang berpengaruh besar terhadap penurunan kualitas produk, dan jika dilakukan perbaikan, tidak sepenuhnya menjadi produk yang berkualitas baik lagi seperti semula. Sedangkan kecacatan minor itu kecacatan yang bersifat ringan, tidak berpengaruh besar terhadap penurunan kualitas barang, tetapi tetap harus diminimalisir karena pengaruh terhadap produk cacat pada perusahaan berdampak pada biaya, kualitas, image perusahaan, dan kepuasan dari konsumen. Jadi semakin banyak produk cacat, maka semakin besar pula biaya kualitas yang dikeluarkan. Hal ini didasarkan pada semakin tingginya kualitas yang dilakukan oleh produk cacat, maka akan muncul tindakan inspeksi. Begitu juga semakin tingginya produk cacat, maka image perusahaan akan semakin turun. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita menjelaskan. Ya, boleh. Ya, ini Bu, untuk terkait produk yang cacat itu, kalau misalkan di tempat kerja kami itu, kan di hasil produk itu kan dibungkus Bu ya, pakai bag gitu kan. Yes. Nah, bagnya itu kalau cuman sobek segala macam itu masuk kategori cacat apa ke arah rusak gitu? Bagnya itu bagian dari produk atau cuma kemasan? Kemasan doang Bu. Oh, kalau kemasan. Jadi kalau kemasan itu fungsinya hanya untuk melindungi dari produk itu, tidak meminimalisir dari fungsi dari produk, itu sesuai dengan kesepakatan aja. Biasanya sih jangan diterima jika barang kemasan rusak, itu juga termasuk produk cacat. Masuk dari bagian produk cacat. Termasuk segel yang terbuka gitu Bu ya, untuk produk-produk tertentu. Betul. Segel yang terbuka termasuk produk cacat. Berarti kalau segel terbuka, otomatis sudah ada orang yang berusaha untuk merusaknya, gitu kan? Ya. Ada lagi? Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin Mas Ardi atau Mas Indra? Kita langsung next ya. Ya Bu. Yes, pembahasan selanjutnya pada akar permasalahan yaitu perlindungan konsumen atas produk cacat. Mas Nanang, perlindungan konsumen, hukum perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor berapa? Sudah pahamkah? Belum Bu. Oh, belum. Ya. Mohon penjelasan. Ya, perlindungan konsumen atas produk cacat juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Jadi lebih banyak diatur dalam pasal 4 yang menegaskan bahwa hak dan kewajiban dari konsumen termasuk juga perlindungannya terhadap produk cacat. Diatur juga dalam pasal 3 bahwa konsumen harus berhati-hati dalam menerima suatu produk yang dibelinya gitu. Nanti akan saya share undang-undangnya di grup ya. Untuk lebih jelasnya biar bisa dibaca-baca. Kemudian selain diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, diatur juga di pasal 1367 KUH Perdata mengenai produk cacat. Jadi sebab dan tanggung jawab mutlak terhadap produsen untuk memberi ganti rugi kepada konsumen akibat dari kerugian yang dialami konsumen yang disebabkan oleh barang yang cacat dan berbahaya. Kemudian hak konsumen pada produk cacat, perlindungannya juga diatur dalam pasal 1474 KUH Perdata. Jadi tadi 1367, terus 1474 KUH Perdata. Nanti di rumah dibuka-buka lagi KUH Perdatanya ya Pak Nanang ya.
itu mengenai jual beli. Jadi menurut Undang-Undang 1474 KUH Perdata bahwa jual beli merupakan perjanjian obligatoir, bukan perjanjian kebendaan. Jadi kewajiban utama penjual adalah menyerahkan barangnya dan menanggungnya, termasuk apabila dalam keadaan cacat. Itu diatur dalam pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi cacat tersembunyi dan kewajiban si penjual, cacat tersembunyi yang dimaksud adalah cacat yang sedemikian tidak bisa terlihat oleh kasat mata pembeli secara normal. Mengenai kewajiban penjual untuk menanggung cacat tersembunyi diatur juga dalam pasal 1504 KUH Perdata. Jadi tadi yang pertama pasal 1367 KUH Perdata, kemudian pasal 1474, kemudian pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang diterangkan bahwa penjual diwajibkan menanggung cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya. Itu. Adakah yang mau ditanyakan lagi di sini, Pak Nanang? Siap, lanjut Bu. Oh siap. Jadi atas kewajiban penangguhan ini, si penjual berkewajiban bertanggung jawab terhadap segala tuntutan pembeli ataupun pihak ketiga yang berkenaan dengan barang yang dijualnya, sehingga pembeli dapat menuntut dari si penjual. Dah, demikian penjelasan tentang perlindungan konsumen atas produk cacat. Jadi resumenya akan saya kirim melalui link di YouTube. Jika ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Pak Nana? Ya, cukup jelas, Bu. Oh, cukup jelas. Mas Indra? Ada Cukup yang mau jelas, ditanyakan? Bu. Oh, cukup jelas. Stop share. Oke. Mbak Serena lagi kerja kali ya? Mbak Friska? Boleh kita nyalain videonya, kita foto untuk dokumentasi absen pagi ini? Ya, Bu. Oke, Mas Indra, Mbak Friska. Mbak Friska mungkin lagi kerja ya? Oh bisa, siap. Mbak Serena? Mbak Serena, oke. Tidak bisa, tidak apa-apa. Boleh angkat jempolnya ke atas? Pak Nanang, Pak Ardi, oke siap. Terima kasih. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya cukup sampai di sini. Ada tugas yang saya berikan di e-kampus, tapi pengerjaannya mungkin bisa dikumpulkan lama ya, 5 hari mungkin dari sekarang nggak apa-apa. Jadi mengapa saya selalu memberi tugas agar mahasiswa bisa mereview kembali apa yang kita pelajari hari ini gitu. Jadi saya harap tugas itu tidak menjadi beban, tetapi menjadi ilmu yang memang dipaksakan untuk didapatkan. Karena kalau kita bekerja tapi kita juga nggak ada upaya untuk belajar, sayang sia-sia gitu. Boleh jadi SH nantinya, tapi kalau ilmu yang di perkuliahan tidak kita dapat, itu kita akan menyesal gitu aja ya. Pak Nanang, ada yang ditanyakan kah? Itu pengumpulan tugas lewat e-kampus apa email lagi kayak kemarin, Bu? Kalau yang bisa lewat e-kampus, boleh lewat e-kampus. Kalau yang sudah batas waktunya sudah lewat, boleh lewat email. Jadi saya tidak memberatkan karena saya tahu teman-teman mahasiswa adalah para pekerja yang memang waktunya terbatas gitu. Jadi saya juga maklum karena saya juga pernah kuliah dalam keadaan bekerja gitu. Ya, jadi kita saling menghargai satu sama lain aja. Yang penting saya memberikan ilmu, rekan-rekan semua juga mendapatkan ilmu gitu. Oke? Oke, Bu. Oke, Mas Indra ada yang mau ditanyakan kah? Oke, Bu.
Udah cukup. Ya, oke. Cukup. Ya. Saya cukupkan ya Pak Nanang sampai di sini. Selamat bekerja, semoga sehat selalu, sukses. Jangan putus Amin. semangat. Ya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu.